selamat sore Medan. Assalamualaikum. Kembali lagi dengan kita berdua yang kemarin pasti Tribuners sangat menanti-nantikan kehadiran kita nih kan Kak. Iya betul sekali. Dan setelah berapa minggu kita nggak live, aku lah ya kan, aku nggak live, kok musiknya lebih slow ya. Iya, lebih kekinian gitu ya. Iya, Biasanya iya. deng-deng gitu ya Iya, kan. deng-deng. Ini agak-agak lebih ya agak-agak bagus lah selera operatornya sekarang ya kan. Iya. Mungkin dia lagi kasmaran juga makanya kayak gitu ya. Betul. Ya udahlah. Jadi hari ini kita ada 3 berita yang hot, ya kan? Iya betul. Tentang apa tuh Kak? Tentang berita pertamanya. Tentang pertama. Tentang pertama iya, beritanya apa? Gitu kan. Iya, jadi tentang 2 orang pria diringkus polisi setelah terlibat perampokan ratusan kardus berisikan rokok dari truk kontainer. Jadi kedua pria yang diamankan tersebut yakni bernama Sutiarno alias Sangkot 48 tahun dan Muhammad Jamil 53 tahun. Menurut Kasat Reskrim Polres Pelabuhan Belawan, AKP Zikri Muammar, peristiwa perampokan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 28 bulan 10 silam. Jadi di mana saat itu korban bernama Yusuf Nopiandi Hasibuan yang merupakan sopir truk kontainer hendak mengantar dus rokok dari Belawan menuju ke Tanjung Merawa katanya. Oh gitu. Jadi lalu setibanya di Jalan Pelabuhan Raya, Kelurahan Bagandeli, korban memberikan kemudi kepada rekannya bernama Salim katanya. Saat bertukar kemudi, tiba-tiba ada satu orang yang tidak dikenal ingin menumpang setelah dibujuk rayu oleh orang tersebut. Kemudian diizinkanlah orang itu untuk menumpang katanya. Katanya setelah memberikan tumpangan, truk tersebut pun kembali melanjutkan perjalanan. Namun di tengah perjalanan, tepatnya di Jalan Pelabuhan Raya, ada 3 orang yang tak dikenal lagi kembali menyetop truk kontainer tersebut. Jadi modus mau numpang juga, jadi ya, dan ketiganya ini langsung naik di belakang kabin katanya. Jadi ia menyampaikan korban pun kemudian kembali melanjutkan perjalanan, lalu setibanya di jembatan Kampung Kurnia, ketiga orang tersebut memaksa untuk masuk ke dalam kabin. Kayaknya ini apa ya? Bajing loncat. Iya, seperti perampokan lah istilahnya Betul, nih ya. betul. Ini mungkin ada videonya, kita saksikan dulu ya, Tribuners. Check it out. Ya. Mereka menyiapkan tempat. Ya, korban yang dilakban. Oke. Ya, sudah. Ini dulu bang, ini dulu. Polres Pelabuhan Belawan berhasil mengamankan 2 orang pelaku pencurian dengan kekerasan modus mencuri truk rokok yang berasal dari pelabuhan untuk tujuannya ke Tanjung Merawa. Sebelum memasuki pintu tol, para komplotan ini menyetop, kemudian melakukan tindak pidana kekerasan, kemudian mobil tersebut dibawa dan isi rokoknya itu dicuri ataupun diturunkan. Satreskrim Polres Pelabuhan Belawan berhasil mengamankan terduga pelaku 2 orang yang perannya adalah menyiapkan dan menjual rokok-rokok hasil curian tersebut kepada orang lain, yang saat ini Satreskrim Polres Pelabuhan Belawan sedang mendalami siapa otak pelakunya, kemudian siapa orang yang pertama kali menghadang korban tersebut. Jadi kita identifikasi ada 3 bagian yang berbeda. Yang pertama kelompok yang menyetop mobil, kemudian yang kedua kelompok yang menyediakan tempat, kemudian yang ketiga otak pelaku itu sendiri. Ini yang masih kita dalamin terhadap pelaku-pelaku yang lain. Terhadap 2 pelaku yang sudah kita amankan, kita lakukan Ya. Mereka menyiapkan tempat. Ya, korban yang dilakban. Oke. Ya, sudah. Ini dulu bang, ini dulu.
Polres Pelabuhan Belawan berhasil mengamankan 2 orang pelaku pencurian dengan kekerasan modus mencuri truk rokok yang berasal dari pelabuhan untuk tujuannya ke Tanjung Merawa. Sebelum memasuki pintu tol, para komplotan ini menyetop, kemudian melakukan tindak pidana kekerasan, kemudian modul tersebut dibawa dan isi rokoknya itu dicuri ataupun diturunkan. Satreskrim Polres Pelabuhan Belawan berhasil mengamankan terduga pelaku 2 orang yang perannya adalah menyiapkan dan menjual rokok-rokok hasil curian tersebut kepada orang lain, yang saat ini Satreskrim Polres Pelabuhan Belawan sedang mendalami siapa otak pelakunya, kemudian siapa orang yang pertama kali menghadang korban tersebut. Jadi kita identifikasi ada 3 bagian yang berbeda. Yang pertama kelompok yang menyetok mobil, kemudian yang kedua kelompok yang menyediakan tempat, kemudian yang ketiga otak pelaku itu sendiri. Ini yang masih kita dalamin terhadap pelaku-pelaku yang lain. Terhadap 2 pelaku yang sudah kita amankan, kita lakukan proses penyidikan. Ya. Mereka menyiapkan tempat, ya. Korban yang dilakukan. Oke. Ya, sudah. Ini dulu bang, ini dulu. Polres Pelabuhan Belawan berhasil mengamankan 2 orang pelaku pencurian dengan kekerasan modus mencuri truk rokok yang berasal dari pelabuhan untuk tujuannya ke Tanjung Merawa. Sebelum memasuki pintu tol, para komplotan ini menyetop, kemudian melakukan tindak pidana kekerasan, kemudian modul tersebut dibawa dan isi rokoknya itu dicuri ataupun diturunkan. Satreskrim Polres Pelabuhan Belawan berhasil mengamankan terduga pelaku 2 orang yang perannya adalah menyiapkan dan menjual rokok-rokok hasil curian tersebut kepada orang lain, yang saat ini Satreskrim Polres Pelabuhan Belawan sedang mendalami siapa otak pelakunya, kemudian siapa orang yang pertama kali menghadang korban tersebut. Jadi kita identifikasi ada 3 bagian yang berbeda. Yang pertama kelompok yang menyetok mobil, kemudian yang kedua kelompok yang menyediakan tempat, kemudian yang ketiga otak pelaku itu sendiri. Ini yang masih kita dalamin terhadap pelaku-pelaku yang lain. Terhadap 2 pelaku yang sudah kita amankan, kita lakukan proses penyidikan. Terima kasih. Nah itu dia tadi tentang supir truk yang di perampokan supir truk lah ya. Ini ada reporter kita, langsung aja kita tanyakan ya. Kayaknya cerah sekali ya. Iya, tadi kurasa agak mendung kurasa. Halo, selamat sore Bang Laviansyah. Halo, selamat sore. Ya halo, selamat sore Kak Alani dan Kak Faris. Oke Bang, mengenai kronologi kejadiannya nih Bang, perampokan ratusan karung berisikan rokok di truk kontainer. Kalau boleh tahu Bang, di daerah situ memang sering terjadi ke daerah itu, dan bagaimana sih kronologi lengkapnya nih Bang kejadian ini? Silakan laporannya Bang Laviansyah. Ya, baik Kak Alani, Kak Faris dan Tribuners. Ya, memang kemarin Satres Polres Pelabuhan Belawan itu menangkap 2 orang yang terlibat kasus perampokan terhadap sopir kontainer yang melintas di kawasan Belawan. Di mana untuk kronologisnya itu berawal dari si sopir dan kernet ini melintas di kawasan Belawan hendak menuju ke Tanjung Merawa. Nah, setibanya di perjalanan tiba-tiba ada seorang pria yang melakukan penyetopan terhadap
truk tersebut dan modusnya itu ingin menumpang. Nah, setelah diizinkan si pria itu masuk, kemudian tak lama berselang truk itu berjalan lagi dan tak lama setelah itu ada 2 orang lagi yang memberhentikan truk tersebut dengan modus yang sama begitu, yaitu menumpang. Nah, ketika itu karena di kabin depan itu sudah tidak muat lagi, sehingga si 2 pria ini itu menumpang di belakang begitu. Namun setelah berjalan tiba-tiba si yang di belakang ini meminta agar dia itu untuk bisa masuk ke kabin depan. Namun si sopir bernama Yusuf ini sempat melakukan pelarangan karena alasannya itu tidak muat begitu. Namun si penumpang pertama ini yang duduk di depan itu mengatakan bahwasanya yang kedua pria yang menumpang terakhir itu merupakan teman dia dan meminta agar si sopir ini mengizinkan keduanya ini untuk masuk ke dalam. Nah, setelah itu si 2 pria ini turun dari mobil dan langsung menodongkan senjata tajam begitu berupa pisau ke arah si sopir. Karena si sopir ini ketakutan sehingga dia itu meminta kedua sopir dan kemen ini untuk turun. Nah, menurut pengakuan si korban saat itu si pelaku ini beraksi juga dengan menggunakan senjata begitu berjenis pistol. Namun belum diketahui sampai saat ini apakah senjata itu asli ataukah mainan begitu, karena masih dilakukan penyelidikan oleh polisi. Nah, usai kejadian itu tiba-tiba ada mobil Avanza warna hitam begitu juga datang menghampiri mereka, dan seketika si sopir dan kenen ini langsung dilakban begitu matanya dan diturunkan dari atas truk dan dinaikkan ke mobil Avanza hitam itu. Kemudian si korban ini dibawa pergi oleh mobil tersebut dan diturunkan di kawasan Hamparan Perak. Nah, dari sana si korban ini langsung membuat laporan polisi dan polisi kemudian melakukan penyelidikan hingga akhirnya menangkap 2 orang yang terlibat dalam kasus perampokan tersebut. Nah, dari hasil keterangan polisi yang kita dapat, 2 pria yang diamankan ini itu merupakan pembeli ataupun penadah dari ratusan dus rokok yang dirampok di dalam mobil truk. Nah, saat ini polisi masih memburu ada sekitar 8 orang lagi pelaku yang melakukan perampokan yang merupakan otak dari perampokan ratusan dus rokok tersebut. Nah, memang di kawasan sana itu memang sering juga ya si para pelaku yang merupakan seperti bajing loncat begitu yang kerap kali mengintai truk-truk yang melintas di kawasan Belawan yang membawa barang begitu, Kak. Oke, Bang. Jadi Bang, berapa total kerugian supir truk ini, Bang? Ya, untuk total kerugian itu kemungkinan itu ada puluhan juta rupiah juga ya, karena ada sekitar 100 dus rokok itu yang dicuri oleh si para pelaku ini, gitu kan. Oke, Bang, dari pengakuan supir truk sendiri, apakah ini udah pernah terjadi sama teman-temannya, Bang? Pernah di perampokan seperti ini atau ini baru pertama kali terjadi? Ya, untuk aksi perampokan ini yang terjadi dari korbannya ini sopir dan kemen ini, menurut pengakuannya itu baru pertama kali terjadi. Namun aksi bajing loncat di kawasan itu sudah beberapa kali terjadi, namun aksi perampokan ini baru pertama kali terjadi di sana. Oke, Bang. Selain perampokan seperti ini gitu kan, Bang, apakah pernah terjadi misalnya supirnya entah di begal atau apa gitu, Bang, sama kan macam apa sih istilahnya, Kak? Macam bajing loncat. Bukan bajing loncat, apa? Yang minta uang itu, Bang. Macam apa sih? Palak ya. Malak itu hantu itu deh. Sering nggak sih, Bang, di sana? Malakin di sana, Bang? Ya, untuk kejadian pemalakan juga kerap kali juga ya, Kak, viral di
sana, namun beberapa pelaku itu sudah ada yang diamankan dan ada juga yang masih melakukan kegiatan serupa gitu kan. Oke Bang, setelah terjadinya kasus-kasus seperti ini Bang, jadi apa tanggapan dari pihak kepolisian Bang? Dan kenapa nggak jadinya sering adanya istilahnya pengawasan di daerah situ, entah patroli gitu Bang, dari pihak kepolisian? Ya, dari keterangan pihak kepolisian sendiri memang mereka itu seringkali yang melakukan patroli. Kemarin juga per periode 2 minggu kebelakang ini Polres Pelabuhan Belawan itu ada menangkap puluhan bandit jalanan, itu terdiri dari pungli, kasus kejahatan seperti perampokan, begal, dan kejahatan lainnya. Kemarin itu ada sekitar total 60-70 orang gitu yang diamankan oleh pihak kepolisian Polres Pelabuhan Belawan gitu ya. Oke Bang, kira-kira otak dari pelaku ini atau mungkin komplotan ini sudah tertangkap kah Bang, atau masih jadi buronan? Ya, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, itu otak pelakunya itu ada sekitar 8 orang dan saat ini masih dikejar oleh pihak kepolisian. Nah, pihak kepolisian juga sudah mengetahui ciri-ciri dari terduga tersangka utamanya ini, dan sampai saat ini masih terus dilakukan pencarian ataupun diburon oleh polisi. Oke Bang, pada saat yang dia diturunkan di jalan gitu kan tadi kan Bang, supir truknya, apakah tidak ada saksi yang melihat Bang pada saat itu? Ya, saksi-saksi yang melihat itu ada beberapa warga, itulah warga yang menolong si para korban ini dan membawanya ke Polres Pelabuhan Belawan untuk membuat laporan polisi. Oh gitu. Padahal waktu diturunkan sempat melakukan permintaan maaf ya Bang ya, para pelaku ini ya, kepada korban. Ya, menurut pengakuan dari si korban itu ketika dia diturunkan dengan mata masih dilakban itu salah seorang pelaku itu sempat meminta maaf begitu kepada si korban, meminta maaf telah melakukan perampokan itu, dan sebelum pergi dia juga sempat meninggalkan gorengan begitu dan juga air mineral kepada si korban. Oke Bang, jadi Bang, warga nggak ada mau istilahnya apa sih kan, mukuli gitu ya kan Kak? Karena kan sekarang gitu kan Bang, asal ada yang tertangkap yang mau perampokan atau apa pasti digebukin gitu Kak. Daerah situ gimana Bang warganya kepada saat itu terjadi Bang? Pada saat itu memang dia diturunkan di jauh dari permukiman warga ya Kak, di kawasan Amparan Perak, dan tidak ada warga yang melihat secara langsung begitu si korban ini diturunkan dari dalam mobil. Berarti dikasih gorengan dikira mau uji nyali di situ ya kan? Lapar ya kan Iya Kak? betul. Oke, kita tunggu laporan selanjutnya. Terima kasih Bang Alfiansyah buat laporannya. Selamat sore Bang. Dikasih gorengan sama minum, tapi matanya ditutup. Ya kayak mana makannya ya kan? Entah kecoa dikasih pun nggak tahu ya kan. Terus Tapi aduh. cocoknya dikasih juga dong bakso, teh manis gitu ya kan, Tapi biar nggak agak sebanding lah dengan yang diambil orang itu kan. Yang mau Iya. sempat sukses orang tua. berarti disiapkan memang ya kan. Oh, akan nanti ini mau ngerampok nih. Pasti nanti dia ditinggalin di tengah jalan, pasti kelaparan gitu. Jadi kayak mana makannya di mata dilakban? Iya, Ya kan? iya, betul. Ngeraba dong. Kalau mata dilakban, kurasa tangannya kayak mana? Kan diikat tadi kan? Diikat ya? Heeh. Diikat berarti. Iya, diikat dan mata dilakban. Berarti kayak mana cara makannya gitu loh. Betul. Aduh. Itu harus pakai telepati. Syukurnya udah ketangkap lah ya. Iya, Mungkin betul. beberapa aduh itu bukan rahasia apalagi kan, udah rahasia umum ya kayak Betul gini ya kan sekali. kejadiannya ya kan. Nah ini ada berita kedua nih Dek, yang mengenai pasangan suami istri meninggal dunia usai tersengat listrik di rumahnya yang berada di Jalan Bulian, Gang Tengku Hafizah, lingkungan 4, Kelurahan Bandar Sakti, Kota Tebing Tinggi saat menjemur pakaian pada Selasa. Ih, ngeri kali ya. Branding jadinya ya. Jadi abang ipar almarhum M. Husni Nasution menjelaskan kejadian berlangsung sekitar pukul 10 WIB. Setelah mendapat kabar tersebut, dirinya pun langsung berangkat dari Pakam tempat tinggalnya. Saya dapat sekitar jam 11 siang. Sempat dibawa kedua korban ke rumah sakit, tapi sudah meninggal kayaknya pas di jalan. Ada 4 yang menjadi korban sebenarnya. Cuman 2 korban jiwa dan 2 korban luka katanya gitu. Jadi Husni menjelaskan Pak Sutri itu tewas tersengat arus listrik di dapur
rumah korban, di mana sebelum kejadian pada saat itu diduga korban hendak menjemur pakaian katanya. Ia menyebut kejadian bermula pada saat pasangan suami istri yang bernama Juliani dan Arifin itu hendak menjemur pakaian, lalu tiba-tiba diduga karena menyentuh kabel yang terkupas, keduanya pun kesetrum. Jadi 4 korbannya itu, pertama istri megang kontak, lalu lakinya megang kontak, datang mertua saya ikut megang kontak tapi jatuh lepas dia nih. Habis itu datang anak yang paling kecil menjerit manggil uaknya kayak gitu. Berarti gara-gara saling pegang-pegangan ya. Mungkin mau ngelepasin gitu. Kena kontak juga. Ini mungkin ada videonya ya sebelum kita ke Bang Ardiansyah nih. Kita saksikan dulu ya, Tribuners. Dapat berita sekitar jam 11 saya dapat berita. Nah, berarti dia sekitar jam 10 setengah 11 sudah bawa ke rumah sakit, udah meninggal rumah sakit. Oh, berarti sempat dapat perawatan sebentar. Ya, tapi mungkin sudah meninggal di sana. Oke. Itu 4 itu. 2, pertama istrinya megang kontak, lakinya megang kontak. Datang mertua saya megang juga. Begini kan yang laki-laki lah mertua saya jatuh. Habis itu datangan yang paling kecil menjerit. Wah, ini mah datang nolong juga kontak juga. Oke. Nah, jadi korban jiwa 2. Oke. Yang 2 lagi itu Pak, ada luka-luka Mertua saya dari serangan yang sakit. Oke. Oke. Nah, itu dia Kak tentang Pak Sutri yang tersengat listrik, ya kan Kak? Ini ada Bang Ardiansyah yang akan melaporkan secara lengkap mengenai kejadian ini. Halo, selamat sore Bang Alfiansyah. Bang Ardiansyah. Halo, selamat sore Bang Ardiansyah. Ya, selamat sore Kak Tari dan Kak Lani beserta Tribuners. Oke Bang, mengenai kejadian lengkap kronologi tersengatnya listrik Pak Sutri nih Bang, yang semestinya 4 korban jadi 2 korban. Boleh tahu nggak kronologi lengkapnya itu Bang sampai terjadi kejadian tersebut? Silakan Bang. Ya, dapat saya informasikan peristiwa tersetrum ini yang mengakibatkan pasangan suami istri meninggal di Kelurahan Bandar Sakti, Kecamatan Bajenis di Kota Tebing Tinggi itu terjadi pada Selasa tanggal 10 Oktober 2023 kemarin, di mana peristiwa ini terjadi sekitar pukul 10 pagi di saat diduga si korban perempuan atau yang bernama Juliani itu hendak menjemur pakaian. Nah, kemudian diduga karena terkena kabel yang terkelupas, korban Juliani ini tersetrum listrik dan diketahui oleh korban laki-laki, yang mana korban laki-laki ini bernama Arifin yang merupakan korban kedua, dan suami Juliani, korban Juliani mencoba menolong istrinya, kemudian ikut tersengat aliran listrik dan melihat dua manusia ini atau pasangan suami istri ini, sang anak menjerit ketika melihat kedua orang tuanya terlentang di dapur, lalu memanggil orang seisi rumah termasuk mertua dari korban dan juga uak. Nah, kemudian mertuanya itu ikut menolong si korban dan juga ikut kontak. Beruntungnya korban laki-laki itu atau yang bernama Arifin mencoba mendorong dan terlepaslah si mertuanya, dan kemudian mendengar hal itu uak korban yang bernama Wak Inung itu juga ikut menolong si mertuanya tadi dan tidak terjadi apa-apa. Nah, dari peristiwa ini dapat kami sampaikan bahwasanya 2 korban jiwa di mana Juliani dan Arifin ini merupakan pasangan suami istri meninggal dunia saat hendak dibawa ke rumah sakit kumpulan Pane yang ada di Kota Tebing Tinggi, di mana di situ menurut kerabat dari korban di saat perjalanan menuju rumah sakit itu sebenarnya korban ini sudah meninggal dunia, sementara 2 korban lainnya itu
satu mengalami luka di bagian tangan sebelah kanan, yaitu mertua laki-lakinya itu masih merasakan sakit di bagian tangan kanan dan sedikit kebas, sementara uak yang mencoba menolong terakhir itu tidak mengalami luka apa-apa. Nah, dapat kami sampaikan bahwasanya si suami ini yang menjadi korban itu tutup usia pada umur 48 tahun, sementara sang istri itu tutup usia pada usia 43 tahun. Nah, dari peristiwa ini keluarga dan para tetangga itu masih mempertanyakan bagaimana peristiwa ini bisa terjadi terhadap pihak terkait, di mana petugas PLN sempat mendatangi rumah korban dan masjid yang diduga merupakan sumber dari aliran listrik ke rumah korban. Nah, namun saat ditanyakan penyebab arus listrik ini, kenapa bisa tersetrum, petugas PLN masih bingung dan terkesan buang badan. Nah, saat datang itu mereka hanya memutuskan aliran listrik dari sumber listrik di masjid di samping rumah korban dan di rumah korban. Nah, itu menurut dari pengakuan saudara atau kerabat korban yang sempat mempertanyakan kepada pihak PLN. Begitu dia, Kak Lani dan Kak Tari. Oke Bang, jadi Pak Sutri ini meninggalkan berapa orang anak Bang? Ya, untuk anak dari korban ini, pasangan suami istri ini meninggalkan 3 orang anak, di mana 3 orang anak ini masih berstatus sebagai pelajar, 2 itu masih SD dan 1 itu masih pesantren. Begitu. Bang, kalau boleh tahu apa tuh namanya, kabel yang terbuka itu bentuknya apa? Apakah dia colokan kah atau apa gitu sehingga sampai tersentuh gitulah Bang? Ya, berdasarkan amatan kami saat mendatangi lokasi, memang di sekitar areal itu tempat kejadian itu berada di dapur rumah korban, di mana di situ memang terdapat banyak kabel karena berdampingan sama masjid dan arus listrik ke masjid. Nah, sumber arus listrik ini atau setrum ini masih diselidiki oleh pihak kepolisian dan PLN karena belum ditemukan kabel yang terkelupas di tempat kejadian itu. Kemudian ini masih dicari. Nah, namun saat keluarga mempertanyakan di mana sebenarnya kesalahan atau penyebab kesetrum itu, PLN masih belum tahu. Di saat keluarga menanyakan hal itu, malah PLN itu menyuruh mencari tukang lain atau teknisi lain untuk mencari penyebab tersetrumnya pasangan suami istri ini. Namun memang dari amatan juga kondisi tempat menjemur pakaian itu agak lembab begitu dia, dan berada di belakang rumah dekat dapur. Begitu dia, Kak. Oh, berarti ada air kali ya, genangan air kurasa ya. Iya, tapi betul. ada baiknya semestinya orang PLN nggak buang Tanggung badan. jawab seharusnya Iya. ya Bang. Jadi apa Bang tanggapan dari kepala ya kan Kak? Di apa PLN Bang, direktur lah ya Bang, direktur PLN Bang, atas kejadian ini Ya. Bang. Seharusnya Oke, mereka tanggung jawab. Betul. Untuk sampai saat ini saya masih mencoba konfirmasi terkait PLN, pihak PLN Tebing Tinggi. Namun dari pernyataan petugas PLN yang sempat datang ke rumah duka untuk mengecek aliran listrik dan instalasi listrik itu, mereka masih belum menemukan penyebabnya, tapi sudah melakukan langkah awal itu di mana petugas PLN itu mematikan aliran listrik sehingga instalasi listrik yang berada di rumah dan di masjid itu dimatikan sementara karena sembari masih mencari penyebabnya. Namun sampai saat ini kita masih berupaya mengonfirmasi PLN Tebing Tinggi. Begitu dia, Kak. Oke Bang, apakah lanjutannya pihak PLN itu bakal mengecek daerah listrik yang di daerah situ Bang? Karena kan takutnya juga yang di daerah-daerah situ juga hampir sama yang membahayakan juga kan? Gimana Bang? Iya, ya, mereka masih bakal melihat dulu bagaimana instalasi itu alirannya kemana, apakah aliran rumah duka itu cuma tersambung ke masjid atau ini memiliki masing-masing instalasi
Namun kita tetap lihat bagaimana perkembangannya. Tapi semalam itu menurut penuturan kerabat yang dicek itu hanya instalasi rumah duka dan masjid yang kebetulan memang berada tepat samping-sampingan, begitu dia Kak. Nah, diduga memang aliran listrik ke rumah itu berasal dari masjid yang berada di sebelah. Oh, berarti itu pengambilan arus ya Bang ya, bener ya? Iya. Iya, ada dugaan seperti itu Kak. Oh, jadi korslet mungkin Oh, arus gitu, pendek ya. iya, betul. Tapi kan arus pendek kan dia langsung ini kurasa. Nembak ya biasa kalau kayak gitu ya Bang ya. Kalau arus pendek. Iya. Oke. Tapi mestinya kan kayak gitu diedukasi ya kan Bang. Jadi kan kayak gini kan kita nggak tahu ya kan, apalagi yang bisa terjadi. Oke. Jadi kalau misalnya dari pihak pengurus masjid sendiri Bang, ada nggak setelah kejadian ini Bang? Solusinya gitu gimana gitu Bang? Iya, untuk pengurus masjid sendiri dan beberapa masyarakat itu saat kami mendatangi rumah duka, ya pasca ditinggal petugas PLN seusai memutus aliran listrik dan melakukan langkah awal itu, pengurus BKM dan masyarakat atau para tetangga korban itu mencoba berinisiatif mencari sumber arus listrik itu dari mana sebenarnya. Namun mereka masih kebingungan juga karena mungkin bukan ahlinya mungkin di dalam bidang instalasi listrik. Nah, untuk mengantisipasi kejadian serupa, para pengurus BKM dan masyarakat di sekitar atau tetangga itu memang masih memadamkan listrik di dua tempat ini, di rumah duka dan di areal masjid, begitu dia Kak. Oke. Kalau gitu kita tunggulah laporan dari PLN ya kan Bang, jangan sampai merugikan ya kan. Iya, Kita betul. tengok siapa yang salah, siapa yang betul ya kan. Semoga ini nggak terjadi lagi ke depannya di daerah-daerah situ ya Bang ya. Iya. Iya, kalau gitu kita tunggu laporan Bang Ardiansyah mengenai dari PLN-nya gimana tanggapannya. Terima kasih Bang Ardiansyah untuk laporan lengkapnya Bang. Siap Kak, siap. Selamat sore Bang Ardiansyah. Selamat sore. Nah, itu dia. Kadang Kali. memang pihak PLN Tapi biasa kok di itu kota-kota tidak- tuh cepat datangnya dia ya kan. iya. Tapi kan emang ini juga cepat mereka penanganan. Cuman mereka seperti buang badan, nggak tahu gimana ya kan. Kan ngeri Masa kalau sampai mati lampu itu. masa bagian instalasi ya, masa bagian instalasi nggak ngerti yang dari PLN Iya. dan mereka suruh mencari. Kurasa karena Adis itu ada Bang Ardiansyah. Mungkin. Jadi kan agak-agak nanti aja lah Bang. Dia udah pergi Bang Ardiansyah baru di apa namanya gitu kurasa ya kan. Takut di up sama Bang Ardiansyah. Iya. ya kan? Nanti mana tahu kan di apa sih minta lah apa hepeng. Tapi kan Biar bagusin ini. tapi kan kasihan juga kan keluarga yang ditinggalkan, apalagi mereka memiliki 3 orang anak yang masih kecil-kecil ya kan, masih sekolah dan masih butuh biaya juga ya kan Kak. Tapi kalau misalnya kayak dengan kayak gitulah ya kan. Kasus kayak gitu. Itu mungkin kalau di situ harus pakai selop kah? Atau itu mempengaruhi itu enggak sih? Iya. Mungkin itu mungkin ini Kak, itu ada aliran air, terus dia mungkin nggak pakai alas kaki, nggak pakai selop kan. Itu kan cepat dia apanya kan tadi lembab katanya daerah situ kan. Mungkin makanya cepat dia tersengatnya gitu dari arus itu. Tapi tadi nggak, dari PLN bilang nggak ada kan, di mana sampai katanya mencari listrik yang apa sih, kabel yang terkelupas ya katanya ya, padahal nggak ada katanya. Di mana aliran listriknya itu ya kan? Kenapa Berarti bisa kayak gitu? berarti ada kabel yang koslet begitu kalau begitu ya kan. Betul. Berarti kayak gitu ya, pihak PLN seharusnya harus ada tanggung jawab benar-benar mereka. Atau mungkin tukang pemasangan listriknya kemarin. Iya. Tapi kalaupun memang tukang yang salah ya betul lah ya kan, Iya. sama PLN ya kan. Tapi ini seperti buang badan katanya kan. Ya Iya. begitulah. Iya. Jadi kita lama-lama langsung kita ke berita ketiga kalau gitu. Silakan. Oke, berita ketiga ada apa nih? Tentang apa nih? Dari komedian Yadi Sembako memenuhi panggilan penyidik Polres Metro Tangerang Selatan. Rabu 11 Oktober 2023. Kehadiran Yadi Sembako diketahui untuk menjalani pemeriksaan perdana sebagai saksi terlapor terkait dugaan kasus penipuan dan penggelapan. Yadi Sembako yang mana sih? Yang mana ya? Kakak tahu? Lupa enggak nih? Yadi Sembako hadir sekitar pukul 13.05 WIB tanpa didampingi kuasa hukum, kendati begitu ia siap menjalani pemeriksaan.
Sebelumnya, Yadi Sembako sempat menjadwalkan ulang pemeriksaannya sesuai dengan permintaan dari sang kuasa hukum. Saya melaksanakan pemeriksaan saya soal panggilan kepolisian tanggal 4 kemarin di reschedule, kata Yadi Sembako di Polres Metro Tangerang Selatan. Nanti setelah pemeriksaan, saya akan klarifikasi ya, lanjutnya. Kemudian Yadi Sembako membawa bukti-bukti kuat terkait dugaan kasus penipuan dan penggelapan. Persiapannya ya segimana ini aja. Bapak penyidik menanyakan apa, saya jawab. Apa yang dipersiapkan sesuai yang ditanyakan Bapak penyidik. Jadi semuanya sudah dipersiapkan. Kalau misalkan kurang lengkap, saya lengkapi, pungkasnya. Diketahui Yadi Sembako dilaporkan kepolisian oleh pria bernama Muhammad Adri Permana terkait dugaan kasus penipuan dan penggelapan. Laporan terhadap Yadi Sembako dari Muhammad Adri Permana dibuat di Polres Tangerang Selatan pada 12 September 2023. Kita tanggal 12 September 2023 sudah membuat laporan ke Polres Tangerang Selatan. Siapa yang dilaporkan? Yadi Suryadi, kata kuasa hukum Adri, Muara Karta, di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Selasa 9 September 2023. Yadi Sembako disangkakan pasal 378 dan 372 KUHP lantaran sang komedian memberikan cek palsu dan kosong sebagai pembayaran, gitu katanya. Ini ada videonya nggak? Ada ya? Cekidot. Diketahui, nama Yadi Sembako mendadak jadi perbincangan publik belakangan ini. Pasalnya, nama Yadi Sembako terseret dalam kasus dugaan penipuan yang dilakukan oleh manajemennya. Tak hanya Yadi Sembako, nama Gus Anom pun juga ikut terlibat di balik penipuan tersebut. Dikutip dalam YouTube Intens Investigasi, Jumat, tanggal 6 Oktober tahun 2023, salah satu korban penipuan bernama Amel, dengan kuasa hukumnya, Dedi menjelaskan mengenai kronologi kejadian. Saya dengan Dr. Dedi, hari ini saya kebetulan ditunjuk oleh Mbak Amel untuk mendampingi kasus yang beliau hadapi, yakni tentang hak-hak dan kepentingan hukum beliau yang dirugikan. Patut diduga oleh yang pertama adalah Gus Anom, yang kedua adalah Yadi Sembako, dan yang ketiga adalah Taufik, ujar Dedi. Disebutkan oleh Dedi, ketiga sosok tersebut berada dalam suatu wadah yang disebut dengan GAM, Gudang Artis Management. Mereka bertiga ada dalam satu wadah yang namanya GAM-ya, Gudang Artis Management, lanjutnya. Awal mulanya, wanita tersebut merupakan seorang EO yang diajak oleh Yadi Sembako dan Gus Anom dalam acara launching perusahaan yang digelar pada Agustus. Historinya GAM ini meminta klien saya untuk mensupport satu acara di mana mereka lagi launching artis manajemennya mereka. Jadi klien kita itu mensupport dalam hal EO-nya di mana di dalamnya ada rundown acara ya kan, kreatif juga semua. Disupport oleh beliau, Amel, jelasnya. Menurut keterangan Amel, pihak EO pun sudah mendapat cek ratusan juta dari Yadi Sembako. Akan tetapi, setelah rekening diperiksa, cek tersebut kosong dan tak bisa dicairkan. Setelah dilakukan semua dan besoknya sudah mau running well acara tersebut, sehari sebelumnya pembayarannya melalui cek ternyata dicairkan, ceknya kosong, jelas Dedi. Sementara itu, saat dikonfirmasi terkait dugaan tersebut, Yadi Sembako tidak mau banyak bicara. Sebab ia akan mengambil tindakan hukum dari mana asal tuduhan tersebut. Begitupun untuk menjalani pemeriksaan polisi yang harus ia lakukan terlebih dahulu. Kalau cek kosong itu sebetulnya itu atau apapun yang berkembang di berita saya akan laporkan dulu, kata Yadi Sembako saat dihubungi awak media, Kamis, tanggal 5 Oktober tahun 2023. Siapa yang mengarahkan, siapa yang membuat, siapa yang pertama memberitakan, itu nanti saya laporkan. Kalau ditanya sekarang saya belum bisa bicara soal cek kosong, lanjutnya. Nah itu dia Kak tentang si Yadi Sembako tadi ya. Kayaknya nggak nyangka ya Kak, dari sepertinya ya dia orangnya yang nggak pernah ada masalah gitu ya kan. Tiba-tiba muncul sama mamanya sering muncul kan. Kayaknya ya. Yang dia di sama siapa Kak, yang si
siapa sih ini, Nuno ya, yang main-main yang di OPJ bukan ya? Ya di Sembako ini kan. Jadi Sembako tuh bukannya ini sama siapa ya? Dan dia juga kelihatan kurus ya dulu, kayak Teman-teman itu ya? Bukan sama si teman gemuk itu. dulu dia tuh Ya, kan. mungkin jarang di layar kaca udahan, jadi Iya. sudah mengatur pola hidupnya kurasa. Iya betul, mungkin dia lebih dia diet gitu ya kan. Ya sempat gemuk dia soalnya, aku taunya dia gemuk ya kan, yang dia pelawak terkenal juga sih kan Kak. Di masanya ya. Gitu. Ya udahlah Kak, kita akhiri aja sampai di sini ya kan. Iya. Ah, Pokoknya jangan lupa saksikan Selamat Sore Medan setiap kok hari. agak-agak nggak ini ya Iya, Ibu iya. Lani ya. Mesti mau ngobrol ya? Enggak lah, udah. Oh, enggak. Nanti hujan loh. Oke. Iya, jadi jangan lupa saksikan Selamat Sore Medan setiap hari Senin sampai hari Jumat jam 5 sore langsung live dari Tribun Medan ya, TikToknya pastinya. Jangan lupa follow semua akun sosial media kita. Jangan lupa baca semua berita kita di website kita pastinya, dan jangan lupa baca cetaknya. Jadi saya Rani, Saya Tari. dan kru yang bertugas pamit undur diri. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata Tribuners. Assalamualaikum, selamat sore Medan.